Waalaikumsalam. Cuma ada 2, berapa orang? Nggak apa-apa lah, sambil jalan. Oke, Pak Ayat, Pak Asep Nuryadin. Asep ya? Oh, Ayat Nuryadin, Pak Asep. Balik, Pak. sorry kembali. Oke. Ini kita masih dalam rangka perhitungan gempa ya. Nah, oke. Di teknik gempa ini Pak, materinya cukup banyak ya. Cuman sedikit agak mencerahkan gitu. Kok kenapa sih dimensi balok sekian, dimensi kolom sekian, dimensi plat sekian ya. Oke, di perhitungan awal kita sudah, ini pertemuan kita yang ketiga berarti ya. Perhitungan awal kita sudah menghitung dimensi balok ya. Dimensi balok, dimana balok itu ada ketentuannya, ada yang 1/12L, ada yang 1/21L, ada yang 1/18L, tergantung dalam kondisi baloknya itu sendiri, apakah dia menyendiri atau hanya menerus satu arah atau menerus 2 arah ya. Lalu pada pertemuan kedua kita ngebahas tentang dasar-dasar perencanaan plat yang meskipun belum selesai. Sebentar, saya buka dulu file yang lama. Nah, oke, udah kebuka. Oke, di pertemuan yang awal kita sudah mempresentasikan dimensi ini ya, dimensi balok. Oke, pada mata kuliah ini kita sedikit trial and error ya, sedikit melakukan simulasi. Nah, ini rencananya ada sebuah struktur gedung nih kayaknya. Demikian denah portalnya, ini denah strukturnya. Ini kalau secara 3D kurang lebih seperti ini. Lalu di sini ada dua buah jenis balok. Ada balok yang arahnya X, ada balok yang arahnya Y. Oke. Dimensi baloknya sudah kita hitung sebelumnya. Oke ya, dimensi baloknya ada yang 1/18, ada yang 1/21. Gitu. Oke, ada yang satu ujung menerus atau 2 ujung menerus, itu ada ketentuannya. Oke, nah ini adalah perhitungan dimensi baloknya. Oke, nah ini harapan saya ini sedikit menjawab nih kenapa ada balok yang ukurannya lebar sekali, ada balok yang ukuran besar, ada balok yang ukuran kecil. Jadi ukuran balok ini tergantung dari tergantung dari bentang antar kolomnya ya. Nah, ini ada dimensi balok. Oke, jadi pada contoh ini sudah kita hitung, ternyata kita ada 2 buah jenis balok, ada yang 30x60 ya. Nah, ada yang 30x60, ada yang 50x250. Oke. Namun seandainya bentang kita bukan 450 tapi bentangannya 600 misalkan, 600, maka tinggal dibagikan aja. Misalkan si 600 ini berarti 600 dibagi 18,5. Nah, ini adalah cara-cara empiris ya, cara-cara empiris. Ini belum kita cek nih, ini aman apa enggaknya belum kita cek nih. Ini hanya rumus-rumus empiris. Oke, next. Lalu pada pertemuan kedua kita juga sudah menghitung plat lantai. Oke, belum selesai, sedikit lagi. Nah, ini adalah perhitungan plat lantai. Perhitungan plat lantai nomor 2. Mohon maaf Pak, share screen-nya agak hilang. Iya, sebentar. Nah, ini adalah perhitungan plat lantai. Kemarin kita udah coba hitung ya. Nah, ini pertama dari nilai H1 sampai nilai
Jadi kita akan menghitung nilai alfa atau alfa M gitu ya. Oke, alfa M. Oke. Untuk alfa M kurang dari 2, kita gunakan pasal 11,11.5.3.2. Sementara untuk alfa M 02 sampai 2 ketebalan minimum harus memenuhi syarat sekian dan tidak boleh kurang dari 120 cm. 120 mm. Nah, yang kemarin kita hitung tuh yang panjang tuh nilai alfa M. Jadi nilai alfa M yang ini nih ya, yang panjang. Ini ada nilai K, terus ada nilai LB gitu ya. Nah, sampai kita ditarik kesimpulan nilai alfa 1 dan alfa 2-nya nilai alfa 1 dan alfa 3 sama karena dimensinya sama nih, 500 kali 500. Tapi alfa 2 sama alfa 4 nilainya beda ya. Yang alfa 2 kalau mengikuti contoh adalah 22,17, tapi kalau mengikuti perhitungan kita karena dimensi baloknya berbeda ya, 25/50, maka ya alfa 2-nya adalah 22,2. Next, alfa 4 kalau ngikutin contoh karena di sini ukurannya tipikal nih, sama semuanya 30 kali 60 ya. Nah, karena kita ukurannya yang kita dibedain, yang ini menjadi kita ganti menjadi 25/50, ini juga kita ganti menjadi 25/50. Nah, maka nilai alfanya juga berubah. Yang alfa 2-nya jadi 22,5, yang alfa 4-nya menjadi 6,55. Next, sekarang kita menghitung nilai alfa M-nya. Nah, nilai alfa M ya. Oke, alfa M sama dengan sigma alfa dibagi N. Ya, sigma alfa dibagi N. Oke, berarti kita kalau sigma alfa sama dengan alfa 1 ditambah alfa 2 ditambah alfa 4 ditambah alfa 3 ditambah alfa 4. Oke, dibagi 4 karena ada 2 buah jenis. Oke, alfa itu apa? Mungkin jadi pertanyaan ya. Ini jadi pertanyaan. Nah, di perencanaan struktur kita oke, secara tipikal kita ambil salah satu ujungnya aja, kurang lurus. Secara tipikal ini, oke, ini, oke. Lalu untuk ini kita istilahkan sumbu X, ini adalah sumbu Y. Nah, oke. Nah, ini ada balok di ujung. Balok di ujung. Oke. Lalu ini adalah plat lantainya yang di kotak-kotak di tengah. Nah, jarak X1 dengan X2, taruh di sini ada 3 aja. Draw direct ini. Oke, tempat garis lurus. Nah, oke. Nah, ini adalah 500 dalam satuan cm ya.
Ini hapus dulu, bikin kagok. Dia sumbu X sama sumbu Y. Sini X nya, oh ya ini X, ini Y. Nah karena di X di Y nya berbeda, ukurannya menjadi 450. Ini juga sama 450 ya. Nah ini yang jalan-jalan di tengahnya adalah balok. Oke. Nah, balok di sini ada dua kondisi ya. Ada yang ini. Nah, ada yang di ujung. Nah, kurang lebih pentambangnya seperti ini. Ada yang di tengah. Yang di tengah. Ya. Ya. Nah, sekarang kita buat potongan di sini. Oke. Maka penampangnya ada dua jenis balok nih. Pada area ujung ini bentukannya seperti ini. Nah, pada area tengah tapi bentukannya dia di tengah-tengah. Ya. Oke, berarti sama ya kalau kita buat potongan ke arah ini juga. Oke. Nah, ini potongan 1 2 ya sama. Ini misalkan potongan 1 ini potongan 2 juga sama bentukannya. Oke, cuman kalau pada potongan 1 ke 1, nah kita ukurannya adalah 250, tingginya adalah 500. Nah tapi kalau potongan 2 ke 2 dia adalah ukurannya 300 dikali 600 ya, milimeter. Kalau ini sentimeter ya. Nah oke. Nah lalu karena ada 4 buah kondisi, yang ini kan 300, ini 600, yang ini juga sama 250, ini 500. Oke, berarti kita sesungguhnya pada dasarnya kita punya 4 jenis balok. Nilai alfanya berapa nih? Nah ini kita sebut dengan alfa 1. Ya ini ada alfa 1, ini alfa 2, yang ini alfa 3, alfa 1, ini alfa 2, ini alfa 3, yang ini alfa 4 berarti yang ini ya. Nah nilainya beda-beda nih si alfa. Oke, setelah kita hitung karena ukurannya beda-beda, nah berarti hasilnya juga beda. Oke, setelah itu kita hitung nih. Nah, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4. Alfa 1 tadi kita ada nilainya sama ya, 34,10. Sama 34,10 karena dimensi balok sama dimensi platnya sama. Oke, berarti alfa 1 sama dengan 34,10. 34,10 ditambah alfa 2. Alfa 2 kita 22,2. Oke. 22,2 ditambah alfa 3. Alfa 3 kita sama 13,3. 13,3. 13,3 ditambah alfa 4. Alfa 4 kita setelah kita hitung ada di 6,55. Oke. (6,55) bagi 4 supaya kita ketahuan nih nilai alfa M nya berapa.
Oke, 34,1 ditambah 22,2 ditambah 13,3 ditambah 6,55 berapa? Coba bantu saya. Bantu saya. Halo, ada yang bisa bantu saya? Berapa nih? 34,1 ditambah 22,2 ditambah 13,3 ditambah 6,55. Tadi ada siapa namanya? Keluar masuk tadi. Syafaat apa tadi? Oh, enggak ada. 76,15 Pak. 76,15 dibagi 4 berapa Pak? 19,0375. 16,0 19 Pak. 19 ya. Oke. Jadi di sini kehadiran Anda semua saya cek ya. Jadi kalau saya bisa ketahuan nih, yang ini join cuma 2 menit. Ada yang lain join cuma 5 menit. Ada yang 1 jam, ada yang setengah jam. Biasanya yang nggak jelas itu yang cuma 10 menit, cuma 5 menit loh. Rekapannya ada, cuman nggak saya hadirkan biasanya. Ngapain juga cuma nongol doang 5 menit, yang penting ada di attendance gitu. Biasanya nggak saya masukkan. Jadi tolong jangan keluar masuk ya. Oke, 19,0 sekian ya. Oke, ini jadi 19. Nah, kita lihat ketentuan awal tadi. Nilai alfa M ya, apabila lebih dari 2 ya, nilai alfa M apabila lebih dari 2, ketebalan platnya tidak boleh kurang dari ini. Nah, tidak boleh kurang dari ini ya, tidak boleh kurang dari ini. Sekarang kita hitung nih berapa sih nilai H-nya gitu ya. Nah, kebetulan kita si alfa M-nya tadi kita hitung adalah yang mana tadi? Nah, 19 nih. Berarti kan kita melebihi nilai 2 ya. Nah, berarti kita gunakan H minimumnya adalah ini ya. Jadi H2 sama dengan ln dikali 0,8 plus Fy dibagi 1500 dibagi 36,9. Oke. Tapi sebelumnya kita yang belum kita tahu apa nih? ln udah ketahuan nih, ini adalah bentang. Fy adalah mutu tulangan. Nah, tinggal betanya. Betanya apa ini? Oke, coba kita hitung nilai betanya. Itu nilai beta. Oke, nah kita nilai beta. Oh, beta ternyata NY dibagi NX. Dalam artian bentang terpanjang dibagi bentang terpendek. Dalam artian bersih. Ya, bersih. Ya, bersih. Kan kita punya balok 500 kali 450 nih. Nah, lebar bersih. Lebar panjang bersihnya berapa? Lebar dalamnya berapa nih yang bersihnya? Oke, berarti lebar bersihnya sama dengan, taruh di sini jaraknya 500 dan ini 450. Di sini balokannya adalah 25 kali 50. Di sini yang memanjang ke arah sananya 25 kali 50. Yang memanjang ke arah atas ke arah Y ini adalah 25 dibagi 50, sementara yang arah X nya adalah 30 dikali 60. Oke, berarti kita hitung dulu NL, lebar bersih X dan lebar bersih Y ya. Oke, berarti karena asnya adalah 500, kita hitung dulu LNX sama dengan ya. Nah, LNX ini kan bentukannya
arah X ya. X-nya berapa di sini? Oh, 500 nih. Ini 500. Oke, berarti lebar bersihnya berapa dong? Berarti sama dengan 500 dikurang dengan B ya, karena di sini ada setengah B ya kan, si 500 tuh as ke as ya. Nah di sini ada setengah B juga, maka dikurang B per 2 plus B per 2 ya, karena ada 2 nih, si setengah B nya. Berarti sama dengan 500 dibagi ya, B nya berapa? Oh ini 30 nih, ini ukurannya 30 dikali 60 ya, berarti kan kalau si setengah B nya berarti 15 dikali 2 30. Oke, berarti ln(x) nya sama dengan 470. Nah sekarang si ln(y) nya gimana lagi sekarang? Nah ln(y) nya di sini aja ya. Nah ln(y) sama dengan, karena tadi si luas panjangnya adalah 450, maka kita ganti. Oke, di sini adalah 450 dikurang setengah B dikurang B per 2 dikurang B per 2. Nah tapi ini berubah nih ya, B nya kita yang memanjang ke arah Y, ukuran baloknya 25 kali 500 ya, berarti sama dengan 450 dikurang 25 sama dengan 425. Oke, kita bisa hitung berapa nilai beta. Berarti nilai beta kita adalah sama dengan ln(y) dibagi ln(x). Nah di sini adalah panjang terbentang dibagi panjang terpendek. Betanya sama dengan 470 dibagi 425. Berapa hasilnya? Coba dibantu. 1,105. 1,105. 5. Betul ya, kayak gini ya. Oke, nah sekarang kita hitung berapa sih tebal minimum dari plat yang kita rencanakan. Maka saya slide aja. Oke, nah berarti tebal minimumnya Ctrl C. Nah, oke. ln ini ada bentang terpanjang. Kita ganti menjadi 470, betul. 0,8 rumus. Nah, kita lihat FY FY tulangan. Di tulangan di sini 390. Kita pakai tulangan berapa? Kita cek dulu. Kita cek di slide sebelumnya. Kita cek di slide sebelumnya nomor 1. Oke, kita lihat nih, kita rencananya pakai tulangan mutu berapa sih? FY-nya 390 ya. 39. Betonnya FC 25. Tapi tadi dimintanya FY nih, tulangan ya. Oke, kita kembali 390, kita ingat 390. Oke, masih di slide nomor 2. Nah, kita ganti ini menjadi 390. Oke, masih sama. Nih, tinggal diganti bawahnya nih. 9 beta. Betanya berubah, yang tadinya 1,1 menjadi 1,105.
5. Nah, oke. Saya rasa ini angkanya nggak bakalan jauh dari ini ya. Nah, jadi dengan luas ketebalan plat dengan ukuran 470 dikali 425 ya, 425 ini ya. Ketebalan plat lantainya tidak boleh kurang dari 10,85 ya. Oke, untuk memudahkan kita nggak mungkin juga menggunakan nilai misalkan 10,85 kita aplikasikan nih, ya kan bikin susah tukang kan 10,85. Nah, maka di sini kita rencanakan tebal plat lantainya adalah 12 cm. Kadang 11 masih bisa juga. Cuman supaya memudahkan kita gunakan nilai 12 cm. Jadi ketebalan plat lantainya kita gunakan nilai 12 cm untuk semua plat ya. Oke, nah ini adalah ketebalan platnya. Plat ini saya rasa sudah selesai ya, sama hitungannya. Ini dihitung per panel, cuman karena tipikal ya kita hitung salah satu aja. Jadi ketebalan plat lantai kita adalah 12 cm ya. Jadi ini menjawab pertanyaan, kenapa sih plat lantai beton selalu 12 cm? Kan bisa 10, kan bisa 8, kan bisa 14, kan 13 juga bisa. Nah, ini ternyata hitungannya adalah seperti ini. Jadi minimal 10,85 untuk ukuran 470 kali 425. Tetapi apabila bentangnya lebih panjang lagi, misalkan 500 kali sekian, maka ukuran plat lantainya juga bisa bertambah nih, bukan 12 cm. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ada. Oke, next, plat lantainya sudah ya. Nah, kita sekarang menghitung kolom. Jadi kita masih trial and error, kita masih menentukan dimensi nih ya. Kita masih menentukan dimensi dengan rumus-rumus empiris. Oke, sekarang kita lanjutkan ke perhitungan kolom. Slide nomor 3. Oke. Perhitungan kolom. Nah, ini kolom agak pendek, tapi ini belum kita masih penentuan dimensi ya, dimensi secara empiris. Agak lambat, nggak muncul ya. Sebentar saya reopen. Sebentar, saya buka dulu filenya. Teknik bentar. Oke. Ya, nah ini sekarang kita mulai. Tadi dimensi baloknya sudah di pertemuan yang lalu, sekarang kita dimensi kolom nih ya. Mudah-mudahan sampai ke akhir semester kita bisa sampai ke respon spektrum gempa, sampai menilai kelayakan merencanakan sebuah gedung yang memenuhi standar gempa. Oke, sekarang sebelum kita melakukan perhitungan ya, di sini kita harus menentukan dulu dimensi kolomnya. Ini soal yang kita punya, salah satu modul yang kita punya. Si lebar platnya 500 kali 450. 450. Ini 450. Oke, lalu ukuran baloknya yang ini 300 kali 600. Nah, ini yang arah arah Y dia 25 kali 50. Ya.
kita punya 2 tipe balok. Oke, pembebanan yang bekerja. Nah, di sini kita belum menghitung beban gempa ya, kita masih menghitung beban bawaan dari itu gedung. Pembebanan yang bekerja hanya pembebanan gravitasi saja, tanpa beban gempa yang terjadi, yang terdiri dari beban mati dan beban hidup, ya, tanpa beban gempa. Jadi kita hanya beban mati dan beban hidup aja gitu ya, beban gempanya belum kita rencanakan. Oke. Dimensi penampang balok yang kita rencanakan 30-60 dan 25 kali 50 dengan tebal plat 12 cm. Jadi pada semua tingkat kita punya 5 tingkat ya, 5 tingkat, semuanya tebal platnya sama nih, tebal platnya sama 12 cm. Oke. Nah, selanjutnya kita menghitung kolom, direncanakan kolom pada lantai dasar. Kita lihat dulu beban mati pada lantai dasar. Oke. Dalam perencanaan teknik ini kita selalu trial and error ya. Jadi kita coba dulu dimensi sekian, aman apa enggak, dimensi sekian aman apa enggak. Nah, kalau sudah aman berarti lanjut, kalau tidak aman berarti kita harus ubah. Oke, take your time so much. Oke, di sini diasumsikan dimensi kolomnya adalah 60 kali 60. Ya, jadi dari keseluruhan gedung semuanya ya. Nah, tipikalnya adalah semuanya dimensinya rata, sama semua kolomnya. Ya, 60 kali 60. Ya, oke, 60,60. Nah, untuk memudahkan dari mana 60 kali 60? Nah, biasanya kita sisi supaya lebih sederhana, kita tentukan dari dimensi balok. Dimensi balok kita 30 kali 60 paling besar. Nah, kita ambil H-nya ini. H-nya ini yang 60 kita ambil menjadi dimensi kolom. Jadi 60 per 60. Nah, ini supaya lebih mudah kita hitung berdasarkan dimensi baloknya. Kalau dimensi baloknya 25 kali 40 ya berarti kita ambil yang nilainya 40. Oke. Pertama kita rencanakan dulu beban-beban yang bekerja pada kolom lantai dasar. Ya, pada kolom-kolom lantai dasar. Oke, berarti nah ini ada tumpuannya. Ini ada tumpuannya. Oke. Nah, berarti pada kolom lantai dasar berarti yang ini. Nah, ini ya. Nah, kita hitung beban apa aja sih yang bekerja pada kolom. Pertama kita dari beban matinya dulu. Ya, beban matinya dulu. Nah, kita lihat di sini ada dimensi kolom. Dimensi kolomnya kita rencanakan 60. Oh, kita hitung berapa sih beban kolomnya atau berat sendirinya. 0,6 kali 0,6 kali 4 kali 24 kali 5 ya, kali 4 kali 25. Di sini kita sebentar saya cek slide nomor 1 kali 4 kali 4 kok sebentar, kali 4 dari mana ya? Kali 4 0,6 kali 0, oke, maaf, 4 ini dapat dari tinggi balok, tinggi kolom ya, sebentar. Nah, ini udah kebuka. Nah, oke. Nah, si 4 ini didapat dari tinggi kolom. Jadi tinggi setiap kolom ya, tinggi setiap kolom, contoh ini bangunannya, nah ini gedungnya, ini tumpuannya, kolomnya lagi, kolom. Di sini tinggi setiap lantainya adalah 4 meter ya, 4 meter. Jadi kita hitung dulu
berapa sih beban yang bekerja untuk satu buah kolom di sini. Nah, pada posisi mana? Nah, kita rencanakan kolomnya ada di posisi tengah-tengah balok seperti ini. Nah, kenapa? Karena pada titik ini dia menahan beban pada area bawahnya sama area atasnya. Sorry, kiri, kanan, atas, dan bawah. Ini 4 sisi dia menerima beban dari sini, 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 dan sini. Ya. Jadi kita ambil salah satu kolom pada area tengah. Ya. Oke, next. Nah, beban sendiri terdiri dari beban kolom itu sendiri 0,6, udah luasan kolom, tingginya ada 4 meter, lalu ada dikali 24 di sini yang merupakan gamma beton. Nah, gamma beton sudah kita ketahuan bahwa dia nilainya adalah 24 kN per meter kubik ya. Dikali 5. Nah, 5 ini adalah jumlah lantainya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ini ada kolom lagi. Dia posisinya ada di tengah-tengah dihitung. Nah, berarti kita hitung kolom yang ini. Ya. Oke. 5 tingkat. Nah, didapat 172 sekian. Ditambah balok. Nah, baloknya agak berbeda ternyata. Di sini harusnya baloknya berbeda. Ditambah baloknya 30 kali 60. Tapi kan kita ada balok lagi yang 25 kali 50. Nah, berarti kita ada balok lagi 25 kali 50. 25 kali 50. Ini untuk ukuran. Nah, ini di sini L ya. L-nya di sini adalah 500, maka kolom ini akan menahan balok yang ada di sini. Yang ada di sini. Balok yang ini. Terus balok yang ini. Jadi si baloknya dia ditahan oleh dua kolom yang ini dan contoh balok yang ini dia akan ditahan oleh balok yang satu di tengah, satu di pinggir. Sama ini juga, satu di tengah, sebagian ditahan oleh kolom yang di tengah dan sebagian ditahan oleh kolom yang di pinggir. Oke, maka di sini untuk yang 30 kali 60-nya ukurannya 5 meter. Kali 0,3 dikali 0,6 betul, dikali 24 gamma beton dikali 6 lantai ya, 6 lantai. Nah, ini kalau balok dia harus nambah satu balok kalau balok. Oke, contoh di sini ada balok 1 2 3 4 5, nah ditambah 6 di sini di lantai paling dasar. 1 2 3 4 5 6 ya. Maka dia harus dikalikan dengan nilai 6. Nah, ini berarti ini bukan apa istilah seluf ya, kali 6. Oke, yang ini juga sama menjadi 4,5. Oke, besar didapat dari panjang. Oke, coba bisa bantu saya. 5 kali 0,3 dikali 0,6. Coba bantu saya hitung ini berapa nilainya. Saya tanya
Siapa? Rova ada Rova Devana ada? Rova Devana ada? Apa? Coba Rova bantu saya nih hitung nih. 5 dikali 0,3 dikali 0,6. 5. Berapa tuh? 90, Pak. Dikali 24 dikali 6. Berapa ini nilainya? Kali 24. 56,160. 56,160. Salah nggak? Kayaknya salah deh. 5 kali 0,3. Coba hitung lagi Rova. 5 kali 0,3. 5 kali 0,3. Ya, Pak. 1,5 Dikali 0,6. kali 0,6. 0,9, Pak. 0,9 dikali 24. 24. 21,6 Dikali 6. kali 6. 129,6, Pak. Berapa? 129,6. 129,6 kilometer. Oke, terima kasih Rova. Next untuk Ya. balok yang 25 kali 50, saya tanya coba siapa ya? Bayu Sahrul ada? Ada 2. Ya, coba bantuin saya nih. Berapa? 4,5 4,5 dikali 0,25 0,25 dikali 0,5 0,5 dikali 24 ya, Pak. 4 dikali 81. 81. Ya. Oke, 81 koma berapa? Nggak ada komanya, Pak. Pas. Ya. Oke. Nah, sekarang bantu totalin nih. Isfahani ada? Ada, Pak. Oke, coba bantu totalin nih berapa nih? Nah, tapi nilainya bukan 100. 7. Ayo, berapa? Sebentar. Sembilan 4,35 964,35 km. Oke, terima kasih. Nah, ini setelah kita hitung, jadi pada kolom lantai dasar dia akan menerima beban mati sebesar 964,35 km. Nah, ini adalah untuk beban matinya nih. Nah, tadi karena diminta di sini beban mati dan beban hidup. Nah, kita hitung beban hidupnya. Ini beban hidup menurut SNI, jadi pada plat lantai bekerja 400 kg per meter. Tapi kalau untuk plat atap bekerja 100 kg per meter. Ini untuk karena bangunan kita tadi ya perpustakaan kan. Oke. Di sini
si atapnya juga sama-sama dicor nih ya, cuman dia bebannya relatif lebih jarang karena orang jarang juga naik ke rooftop ya. Maka diasumsikan si plat atap dia bebannya hanya 100 kg per meter persegi. Nah, sementara pada plat lantai diasumsikan sebesar 400 kg per meter persegi. Oke, maka kalau plat atap karena hanya ada satu atapnya, nggak mungkin ada lebih dari satu, maka pengalinya ada satu. Sementara plat lantainya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, maka dikalikan dengan 5, hasilnya adalah 470. Oke, total beban matinya adalah sekian dan total beban hidupnya adalah sekian ya, total S2. Nah, sekarang kita hitung berapa sih beban ultimate-nya. Karena ada dua ya, beban mati sama beban hidup, maka kita gunakan 1,2 dan 1,6 ya. 1,2 untuk dead load dan 1,6 untuk live load. Oke, pertama yang dead load-nya dulu. Nah, dead load-nya direncanakan sebesar 964,35. 964,35. Nah, sementara si live load-nya sama ya, 472. Nah, sekarang coba hitungin dong. Ini berapa nih nilainya? Saya tanya siapa ya? Yang jarang saya panggil. Yang jarang saya panggil Siti Fatimah. Ya, hadir Pak. Oke, coba bantu saya dong hitungin ini berapa sih nilai W ultimate-nya? Yang 1,2 dikali 964. Ditambah 1,6 kali 472,5. Oke, sebentar Pak. Dikali 64,35. 1,6 kali 472,50. Hasilnya tuh 1913,22. Bentar. Satuan KM ya. 1913 1913,22. Oke, ini dalam satuan kilonewton nih. Kalau kita konversi ke dalam newton, berarti menjadi 1 kilo ke newton 1913,22 newton. Ya, jadi dikali 1000. Oke, nah ini adalah beban yang terjadi pada kolom lantai dasar. Next. Masih ada waktu 1 menit lagi. Nah, kita cari kuat tekan rencana untuk komponen struktur prategang. Ya, di sini menurut SND tahun 2002 faktor reduksinya adalah 0,6. Kuat tekan rencananya adalah 25 MPa FC 25. Lalu kuat tulangannya adalah FY 390. Luas kolomnya adalah 600 kali 600 menjadi 360.000 mm. Luas tulangan longitudinalnya rho dikali dengan AG ya. Nah, rasio tulangannya antara 0,01 sampai dengan 0,03. Maka di sini masih sangat empiris sekali, diasumsikan sebesar 0,02. Sementara luas tulangannya 0,02 dikali sekian. Ini adalah luas tulangan. Oke. Next. Kita cari berapa sih kapasitas kolom yang
kita rencanakan dia mampu menahan beban berapa sih ya. Oke. Oke. Nah. Kita FC 300. Oke, dimensi kolomnya sama ya, dimensi kolomnya sama, dimensi tulangannya sama, mutu tulangannya sama. Tapi nggak ada yang berubah berarti di sini. Nah, kita lihat si kolom kita mampu menahan beban sebesar 535 ya. 535 8 dari berapa ini? Titik 5.358.600 Newton. Sementara beban yang terjadi pada kita pada kolom yang tadi dihitungin adalah 1.913 ya, 1.913.220 Newton. Nah, maka di sini kita lihat ya, PU kita sama dengan 1.913.220 Nah, PU kita nih, jadi beban yang diakibatkan oleh beban struktur, PU kita ada sekian. Dia lebih kecil dari kemampuan kolom dalam menahan beban sama dengan 5.358.600 Newton. Nah, maka kita asumsikan bahwa contoh kayak gini nih, si mobil cc-nya 2000 tapi kita pakai dengan kecepatan 30 km per jam, maka bisa dikatakan kalau mobil itu cc-nya terlalu besar untuk kecepatan segitu. Maka ini juga sama nih, bebannya 1 juta tetapi dia sebetulnya si kolom bisa menahan 5 juta, maka kita nyatakan bahwa kolom tersebut adalah aman. Seperti itu ya. Nah, kenapa? Karena di sini nggak ada yang berubah nih, kita spesifikasi si kolomnya disamain menjadi 60 kali 60 atau 360.000. Kecuali kalau kita si dimensi kolomnya kita rubah, tentunya nilai PN-nya juga berubah. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Lupa. Cukup. Oke, di sini ada PR ya. Oke, PR. Ctrl Z. PR. Nah, PR-nya saya hide, sampaikan hal lain, entire screen. Oke, di sini PR-nya ada di sini. Nah, PR saya oke. Nah, mana? Sebentar ya. Oke, ini ya. Oke. Di sini misalkan
draw mulu image picture insert set. Oke, contoh di sini ternyata si ininya berubah nih ya. Menjadi contoh 4xy ya. 4xy ini juga sama 4xy. Oke. 4yx, sorry 5yx. Oke, masih common. Kalau tebal plat saya rasa nggak usah terlalu panjang ya, saya cuma butuh hitung, rencanakan dengan rencanakan dimensi balok, arah Y dan arah X. Jadi kalau yang Y ke atas ya, ini Y, ini X ya. Rencanakan dimensi balok, arah Y dan X itu tebal plat diasumsikan sama 12. Tebal plat diasumsikan 12 cm. 1. Rencanakan dimensi balok, arah Y dan X. 2. Tentukan dimensi dan kuat tekan kolom. Nah ini kuat tekan kolomnya ketentuan lain, silahkan ditentukan sendiri. Ketentuan lain silahkan tentukan sendiri. Nah, oke. Jadi maksudnya mutu tulangan, mutu beton silahkan tentukan sendiri. Saya cuma minta tentukan dimensi balok dan tentukan dimensi dan kuat tekan kolom. Anda mau, tadi rencananya kan 60 kali 60. Nah, Anda ganti menjadi 45 kali 45, 50 kali 50 si kolomnya, ya terserah. Ya. Saya cuma minta rencanakan dimensi balok arah Y dan arah X dan tentukan dimensi dan kuat tekan kolom. FY dan FC silahkan tentukan sendiri. Gitu. Kalau plat karena perhitungannya agak-agak tricky, kita given aja, asumsikan si tebal platnya adalah 12 cm. Gitu. Gimana, bisa dipahami? Coba. Ya, oke, kalau bisa dipahami saya cukupkan sekian. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Lupa. Cukup ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya rasa saatnya kita tutup pertemuan ini. Kita ketemu lagi di mata kuliah struktur bangunan pukul berapa? Pukul berapa jadwalnya? 3 ya? Jadwalnya 2:30, Pak. 2:30. Ya udah, 2:30 aja ya. 2:30. Jadi 20 menit lagi. Oke, saya rasa cukup dari saya. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.